selamat malam. Oke, sebelumnya Ibu Rukmini dari mana ini? Dari SMA Muhammadiyah Kepulauan Selayar. Oke, salam kenal Ibu. Nah, di sini Bu Ya, Rukmini mengikuti kegiatan kita pada sebelumnya atau enggak nih? ikut Oke, ikut. Kalau boleh tahu nih metode penilaiannya apa aja nih Bu kalau dari diklat yang kemarin? asesmen asesmennya. Betul Bu, asesmen. Asesmen diagnostik formatif dengan sumatif. Ali, kita kemarin membahas terkait itu bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Terima kasih Ibu Rukmini. Mungkin ada lagi kalau misalkan di sekolah Ibu penerapan rapor merdekanya seperti apa, Bu? Mohon maaf sebelumnya di sekolah kami tuh belum menerapkan kurikulum merdeka. Insya Allah tahun ajaran baru ini baru kami gunakan. Jadi masih belajar ini, proses Oke, belajar. baik. Alhamdulillah nih, berhubung belum penerapan, kita kuasai Ya, dulu ilmunya biar nanti penerapannya makin mantap, makin luar biasa. Baik, di sini kita akan mencoba menanyakan pendapat dari peserta lainnya sambil menunggu narasumber kita untuk join ya. Nah, di sini juga ada Ibu Elisa. Dipersilahkan untuk unmute terlebih dahulu, Ibu. Halo, Ibu Ya, Elisa. ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elisa dari domisili mana nih? Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupatennya Bangka Barat. Oke, Bangka Belitung. Salam kenal, Hmm, Ibu. Nah, ya. di sini eh, Ibu Elisa mungkin bisa sharing nih asesmen-asesmen yang sudah diterapkan di sekolah Ibu dan juga penerapan mungkin kalau udah menerapkan kurikulum merdeka, rapor merdekanya itu seperti apa. Di sini berhubung narasumber kita itu luar biasa ya, sambil kita evaluasi nih, kira-kira penerapan yang kita lakukan itu udah betul atau belum. Nah, untuk yang asesmen, kemarin kami sudah melakukan, kebetulan pas tahun kemarin, baru belajar sih Mbak, baru tahun kemarin, tahun ajaran 2022 sama 2023, kami baru menerapkan kurmer di kelas 1 sama dengan kelas 4, fase A sama fase B. Nah, kemarin di awal pembelajaran kami sudah menerapkan yang namanya asesmen diagnostik. Nah, di sini kami menerapkan asesmen tersebut untuk melihat bagaimana gaya belajar si anak, kemudian bakatnya anak, kemudian melihat apakah cara belajar kinestetik ataukah audio, auditori atau visual gitu sih untuk yang asesmen diagnostik, biar nanti ketahuan kan kalau sudah dilakukan asesmen, ini si anak ini uh, lebih kemana sih minatnya, kayak lebih mana sih gaya belajarnya, bisa ditentukan dari situ tadi terlihat. Nah, nanti setelah dilakukannya asesmen diagnostik, bisa ditentukan nanti untuk satu kelas kan biasanya kan yang karakteristik kan berbeda-beda nih. Jadi dibedakan nanti, oh kalau anak ini gaya belajarnya kinestetik kayak gini loh, gaya belajarnya lebih kemana, dia kan lebih kayak aktif kan. Terus kalau yang auditori yang kayak pendengar, nah itu bisa diarahkan lebih ke sini. Nah untuk yang visual yang lebih ke sini, cara belajarnya lebih kayak, oh dia lebih suka yang kayak melihat-melihat kayak apa itu, lebih ke melihat sih. Nah untuk yang asesmen formatif itu biasanya dilakukan setelah di pelajaran lah, biasanya di tengah-tengah belajar, terus pertengahan pelajaran, tengah pelajaran tuh biasanya dilakukan asesmen formatif, biasanya di tengah-tengah pembelajaran gitu sih. Baru proses belajar juga Mbak Rere, soalnya baru diterapkan juga. Nah, kemudian untuk yang asesmen sumatif biasanya dilakukan di akhir bab gitu, asesmen akhir gitu sih. Nah, untuk pembahasan tentang rapor pendidikan kayaknya masih tanda tanya Mbak Rere, baru proses belajar juga sih. Takutnya nanti nggak bisa mengada-ngada juga kan, karena ilmunya juga belum betul paham, jadi
perlu asupan ilmu yang lebih ini deh dari pematerinya. Makanya penasaran diklat nasional yang ini lebih kemana sih gitu. Jadi pengen belajar lagi Mbak Rere. Kayaknya kalau untuk menanggapinya takut keliru nanti juga kan. Itu aja sih cukup Mbak Rere. Oke, baik. Terima kasih Ibu Elisa sudah sharing Ya, ya terkait dengan sama-sama. pelaksanaannya di sekolah Ibu Elisa yang kebetulan penerapan kurikulum merdeka itu baru di kelas 1 dan juga kelas 4 seperti itu? Iya, Iya, iya Mbak. betul. Memang kebanyakan di banyak instansi sekolah yang masih uji coba di kelas 1 dan kelas Iya, 4. Nah, nanti iya kemungkinan di benar. tahun ajaran baru akan serempak mungkin lebih banyak lagi yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, tentunya kita butuh landasan yang kuat buat Iya, melaksanakan kurikulum merdeka biar kita tahu arahnya jelas, patokannya jelas, dan juga iya nggak ragu nih, benar. aduh saya kayak gini bener nggak ya? Terus ternyata kita udah jalan. Ternyata Iya, kita pakai patokan di kurikulum sebelumnya. Waduh, kacau juga nih Bapak iya. Ibu semuanya.